Yo, halo teman-teman. Balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal lanjut nyeritain alur cerita Kamen Rider Gacha dari episode 11 sampai ke 15. Di akademi, Minato Sensei mengatakan bahwa banyak kartu kosong yang menghilang, dan hal ini membuat akan adanya investigasi dari Persatuan Alkemi. Spanner pun curiga bahwa adanya mata-mata di organisasi alkemi. Di tempat lain, ada sebuah penyerangan Malgam. Hotaru pun segera ke sana dan Henshin menjadi Gachard. Gachard pun menggunakan berbagai kombinasi form dan berhasil menghajar Malgam itu. Dengan rider shootingnya, Gachard berhasil mengalahkan Malgam itu dan berhasil menyegel Kemi Cachula. Di akademi, Sabimaru sedang membuat alat pemanggil Kemi UFO X. Sabimaru juga menjelaskan bahwa UFO X ini adalah Kemi level 10 dan dia adalah Kemi favoritnya Sabimaru. Nah, kalau kalian ingat, UFO X ini tuh penampakan UFO yang dilihat Kajiki sama Hijiri di episode sebelumnya ya. Akhirnya Sabimaru dan yang lainnya pun menggunakan alat yang dinamai Sabi Riser itu untuk memanggil UFO X. Namun saat sedang menunggu, Spanner muncul dan menyuruh mereka untuk pergi ke kelas. Setelah mereka pergi, UFO X muncul di sana dan Kajiki pun melihat UFO X lagi. Di akademi, para persatuan alkemi yang bernama Kugimiya dan Harima sedang melakukan penyelidikan. Di sana, Kugimiya ingin mengambil driver Hotaru karena dia merasa Hotaru tidak cocok menjadi Kamen Rider. Untungnya teman-teman Hotaru membelanya, namun Kugimiya tetap memaksa ingin mengambil driver Hotaru. Di saat sedang berdebat, mereka mendapat laporan bahwa adanya 3 saudari kegelapan muncul. Saat sedang mencari, Hotaru dan Sabimaru melihat UFO X di langit. Mereka pun mengejarnya, namun mereka dicegat oleh Cachula Malgam yang berhasil kabur dari kartu. Saat tertangkap, Gachard Henshin menggunakan Kemi Jungle Jump serta Raidenji dan menjadi Kamen Rider Gachard Lightning Jungle. Gak pakai lama, Gachard pun menggunakan Rider Kick-nya dan mengalahkan Cachula Malgam, sedangkan UFO X berhasil kabur dari sana. Saat berhasil dikalahkan, ternyata Cachula Malgam tadi adalah Harima dari Persatuan Alkemi. Dia jugalah mata-mata yang mencuri kartu Kemi dari organisasi. Lanjut ke episode 12. Harima yang kembali menjadi Cachula Malgam mendapat serangan dadakan dari Spanner yang datang bersama alkemi lainnya. Harima pun ketahuan bahwa dialah mata-mata organisasi, dan di sana dia menjelaskan bahwa dia memuja 3 saudari kegelapan dan ingin membuka pintu kegelapan. Setelah itu dia pun menggunakan kemampuannya untuk menyerang Hotaru. Tiba-tiba 3 saudari kegelapan pun muncul. Tidak disangka Atropos malah menghancurkan Harima, meski dia sudah membantu mereka. Tiba-tiba, Kloto menyerang Minato Sensei dan memasangkan sebuah belt driver baru ke Sabimaru. Atropos pun mengendalikan Sabimaru dan membuatnya Henshin menjadi Kamen Rider Dread. Nah, menurut gua, Kemi yang digunain Dread buat Henshin ini tuh kloningan dari streamliner yang asli ya. Spanner yang melihat ini pun Henshin menjadi Valvarat dan bertarung melawan Kamen Rider Dread. Seketika itu, Valvarat pun menjadi samsak dan dikalahkan dengan mudahnya. Akhirnya, Hotaru pun Henshin menjadi Gachard dan bertarung melawan Dread dengan sengit. Meski menggunakan berbagai form, Dread mampu berhasil menghajar Gachard dengan kartu Kemi kloningannya. Saat Gachard akan menyerang Dread, tiba-tiba Dread memperlihatkan setengah wajah Sabimaru yang menderita. Seketika itu, Gachard pun diserang balik dan dikalahkan. Meski sudah dikalahkan, Dread masih memukul wajah Hotaru berkali-kali. Renge yang sedih melihat ini berusaha menyadarkan Sabimaru lewat Isaac. Seketika itu, sedikit kesadaran Sabimaru pun kembali. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul dan memberikan pedang ke Hotaru. Hotaru pun menamainya pedang Excalibur dan segera menjadi Gachard. Gachard pun berhasil menyerang balik Dread, Kloto, dan Lachesis. Namun karena sudah terlalu lelah, Gachard langsung terjatuh. Di saat itu, Minato Sensei menggunakan kemampuannya dan para alkemi berhasil melarikan diri. Di akademi, setelah menerima kekalahan telak, mereka semua pun putus asa dan sangat sedih. Lanjut ke episode 13. Minato Sensei pergi melapor dan meminta bantuan ke kantor pusat organisasi. Namun kantor pusat malah menolaknya dan menyuruh Minato Sensei menyerah untuk menolong Sabimaru. Di markas musuh, Sabimaru terlihat sangat menderita. Bahkan Kloto berkata, jika Sabimaru berubah sekali lagi menjadi Dread, maka dia bisa saja mati. Setelah itu, 3 saudari kegelapan pun kembali muncul di sekolah dan Sabimaru langsung Henshin menjadi Dread. Tiba-tiba Kajiki datang dan melihat Dread. Seketika itu, Dread pun akan menembak Kajiki. Namun untungnya, Spanner menghentikan Dread dan langsung Henshin menjadi Valvarat.
Saat pertarungan Valvarat dan Dread terjadi, Hotaro, Kudo, dan Kajiki pergi untuk memanggil UFO X. Sedangkan Minato Sensei melawan 3 saudari kegelapan sendirian. Valvarat yang berhasil menghajar balik Dread pun langsung akan memusnahkannya. Namun Hisatsunya dihadang oleh Minato Sensei karena dia percaya rencana Hotaro akan berhasil. Di atap, Hotaro dan yang lainnya segera memanggil UFO X sekali lagi. Gak lama dari situ, Dread dan Valvarat melanjutkan pertarungan mereka di sana. Seketika itu, suara Sabimaru pun terdeteksi melalui Isaac bahwa dia ingin bertemu lagi dengan UFO X. Hotaro dan yang lainnya pun kembali memanggil UFO X dan seketika itu, UFO X pun muncul di sana. Setelah itu, UFO X pun memberitahu Hotaro bagaimana cara menyelamatkan Sabimaru. Seketika itu, Hotaro langsung menggabungkan pedangnya ke driver Gachard dan berubah menjadi Kamen Rider Gachard UFO X Super. Gachard pun menghajar Dread dengan mudah dan berhasil memisahkan Sabimaru dengan tubuh Dread. Gak lama dari situ, Gachard langsung menggunakan Rider Kick dan menghancurkan Dread. Saat Sabimaru berhasil diselamatkan, ketiga saudari kegelapan pun langsung kabur dari sana. Lanjut ke episode 14. Di suatu tempat, Hotaro dan Kudo sedang pergi bersama. Di sana, Kudo menceritakan bahwa dia sedang gelisah akibat pertemuannya dengan Atropos. Hotaro pun segera menenangkan Kudo. Gak lama dari situ terdengar suara Kemi yang sangat keras. Menurut Minato Sensei, kemungkinan suara itu adalah suara Kemi X-Rex berlevel 10 yang sering memakan manusia. Tiba-tiba, muncullah anak kecil bernama Manabe Sawa. Ternyata dia sedang mencari dinosaurus yang sering muncul di sana untuk difoto. Di tempat lain, Spanner yang telah mendapatkan lokasi markas musuh pun datang ke sana. Ternyata, Spanner mendapat tugas untuk mengambil kartu replika Kemi dan Dread driver dari para 3 saudari kegelapan. Lachesis pun henshin menjadi Kamen Rider Dread dan melawan Valvarat. Saat pertarungan terjadi, Dread menggunakan kekuatan Venom Deck dan meracuni Valvarat. Setelah itu, Dread pun menggunakan kekuatan Flayros dan berhasil mengalahkan Valvarat. Di tempat Hotaro, mereka berhasil menemukan X-Rex. Saat Sawa dalam bahaya, Hotaro segera henshin menjadi Gachard. Namun, sayangnya Gachard malah dimakan oleh X-Rex. Kudo yang melihat ini pun menggunakan kekuatan Deep Mariner untuk kabur dari sana. Setelah Hotaro terbangun, dia tersadar bahwa dia berada di perut X-Rex. Lalu dia pun bertemu dengan seorang pria lain di sana. Ternyata dia adalah ayah dari Sawa yang sudah dimakan duluan oleh X-Rex. Hotaro pun meminta X-Rex melihat masa lalu dan tekadnya untuk berteman dengan semua Kemi. Saat X-Rex melihat masa lalu Hotaro, terkuaklah bahwa Hotaro dan Hopper One pernah bertemu saat dia masih kecil. Nah, di sini tuh gua mikir, apakah ingatan Hotaro pernah dihilangkan oleh seorang alkemis, sama seperti pertemanan Riku dan juga Sabo Needle di episode kemarin. Saat X-Rex sudah mengakui Hotaro, dia pun henshin menjadi Gachard dan keluar dari sana. Gachard pun tiba di tempat Kudo yang ternyata sedang didatangi oleh 3 saudari kegelapan. Kloto pun henshin menjadi Kamen Rider Dread dan akan melawan Gachard. Setelah itu, X-Rex datang dan akan membantu Gachard melawan Dread. Gachard pun menyegel X-Rex dan henshin menjadi Kamen Rider Gachard Cross X-Rex. Lanjut ke episode 15. Pertarungan antara Gachard Cross X-Rex dan Dread pun terjadi. Dengan kekuatan yang luar biasa, Gachard mampu menghajar Dread dengan mudah. Setelah itu, Minato Sensei juga tiba di sana dan melawan Lachesis yang menggunakan 3 kekuatan Kemi sekaligus. Saat Kudo akan melindungi Sawa dan ayahnya, dia malah diserang oleh Atropos. Karena Gachard melihat teman-temannya dalam bahaya, Kloto menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Gachard. Setelah itu, Atropos pun mengatakan, 10 tahun yang lalu Kudo Fuga berusaha membuka pintu kegelapan untuk mendapatkan kekuatan dan telah membunuh banyak korban. Namun, Kudo tidak percaya dan menghina balik Atropos. Atropos yang kesal malah melepas kekuatan pengendalinya di Kudo. Apalah, penjahat apaan yang begini, Jir? Kudo yang terlepas pun segera membantu Gachard dan Sawa. Setelah itu, Gachard pun kembali menjadi Cross X-Rex. Saat Lachesis akan menyerang Kudo dan Sawa, dia mendapat serangan dadakan dari Valvarat. Dengan keadaan lemah, Valvarat kembali menjadi bentuk manusianya. Setelah itu, Gachard pun menggunakan Rider Kick-nya dan mengalahkan Lachesis. Seketika itu, Kemi Happy Clover, Bambambu, dan Baklesa berhasil dia segel. Setelah mendapatkan semangat dari semua orang, kekuatan Gachard menjadi semakin kuat. Dread yang tidak ingin kalah pun menggunakan banyak kartu Untrooper sampai melebihi batas.
Saat Dredd akan menyerang, Gachard pun menggunakan kekuatan UFO X dan memisahkan Kloto dari tubuh Dredd. Setelah itu, dengan menggunakan kekuatan Kemi X-Rex, Kamen Rider Dredd pun berhasil dikalahkan. Di malam harinya, mereka pun merayakan Natal bersama-sama sambil diiringi lagu yang dinyanyikan Kajiki sambil menggunakan pakaian yang ya gitulah pokoknya. Dan kisah pun berakhir sampai di sini. Oke teman-teman, itu dia alur cerita Kamen Rider Gachard dari episode 11 sampai ke episode 15. Jadi menurut gua cukup sampai sini saja video gua kali ini dan kita bakal lanjut nyeritain alur cerita Kamen Rider Gachard di lain waktu. Jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!